الرسل تقديم مخدوم على هدمي وأنت تختلف سبع طباق بهم في موكب كنت فيه صاحب العلم إذا لم تدع شهوة لمستبق من الجنو ولا مرقا للمستدم المخرج العالمي كيما تفوز بوصل أي مستتر عن العيون وسر أي مكتتم فحزت كل فخار غير مشترك وجزت كل مكان غير مستحب وجل مقدار ما وليت من رتب وعز إدراك ما أوليت من نعم بأكرم الرسل كنا أكرم الأمم مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى مولاي صل وسلم دائما أبدا
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allah Ta'ala wa ta'ala Ibadat istihadah Nafa'at tidak Terhenti Nafa'at al-Masjid Terhenti Rasulullah Sallallahu وجعل خير اتفاق رضاك وأفرابه ورضوانه ورضوانه رسول الله صلى الله عليه وسلم kita akan kita hadai Al-Habib Ahmad Waris bin Hamid Al-Habsyi Al-Fawziyah dan para pemain para asatidz sama Ramzan para haji nama kepada DKM dan para hadirin hadirat sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah rabbil alamin, kita bersyukur kepada Allah di pagi hari ini kita bisa melanjutkan rutinitas kita ta'lim dengan pembacaan burda an-nadih. Mudah-mudahan Allah sampaikan kita selalu kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi. Dan insyaallah mudah-mudahan kita minta kepada Allah, kita hidup di dunia pasti ada urusan, ada hajat, ada hal-hal yang terjadi di tengah-tengah kehidupan kita, di sela-sela kehidupan kita. Mudah-mudahan apapun itu yang kita hadapi, yang kita rasain, semuanya menjadi lancar, semuanya menjadi berkat. Berkat Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Untuk kali ini sengaja kita seperti sedikit karena siang pagi ini ada acara haul di Pondok Pesantren Al-Khairat, itu haul Al-Habib Ahmad bin Hasan Ban'an, salah seorang salihin, orang soleh yang insyaallah minal awliya. Beliau banyak kebaikannya. Beliau sudah membangun ribuan masjid. Orang yang berhati tawakal kepada Allah Subhanahu wa
biasa, benar-benar nggak ada dunia di hatinya, dan itu ciri-ciri wali Allah. Kita mau tabarukan, makanya kita majuin dari kita, mudah-mudahan kita mendapatkan keberkahan beliau juga. Pagi ini saya nggak akan banyak yang saya sampaikan. Pertama, saya mau sampaikan yang pernah saya janjiin cuma saya lupa. Masalah hijrah Rasulullah SAW. Ada yang ketinggalan dari pembahasan kita, yaitu tentang kenapa Sayyidina Umar hijrahnya terang-terangan berbeda di antara sahabat-sahabat yang lain, dan bahkan berbeda dengan Rasulullah SAW. Rasulullah juga sembunyi-sembunyi hijrah. Rasulullah hijrahnya sembunyi-sembunyi, menghindari intayan orang-orang kafir. Rasulullah SAW menjaga diri beliau daripada bahaya yang mengancam beliau, sedangkan Sayyidina Umar terang-terangan. Apakah kemudian Sayyidina Umar punya tawakal yang lebih besar? Tidak mungkin. Tidak mungkin, karena Rasulullah orang yang paling bertakwa. Amma wallahi inni la akhsyakum lillahi wa atqakum lah. Dalam hadis Nabi menjelaskan, aku adalah orang yang paling takut kepada Allah dan orang yang paling takwa. Nabi Muhammad adalah orang yang paling sempurna dalam segala sifat. Tawakal yang paling besar Rasulullah. Tawadhu yang paling tawadhunya orang Rasulullah. Dermawan paling dermawannya orang Rasulullah. Berani paling beraninya orang Rasulullah SAW. Tidak ada satu orang pun yang bisa mengalahkan sifat-sifat Nabi Muhammad SAW. Fama min khuluqin fil bariyati mahmud illa wa huwa mutalaqqa an zainil wujud. Seperti yang dikatakan oleh Al-Habsyi, tidak ada satupun akhlak yang terpuji di tengah-tengah manusia, baik di kalangan sahabat, apalagi di kalangan umat, kecuali semuanya itu mutalaqqa, diterima, diserap, ya, dari sumbernya Nabi kita Muhammad SAW. Jangankan para sahabat, para ulama, para nabi pun, semua nabi itu cepretan dari cahaya Rasulullah SAW. Kita baca di Burdah tadi. Wa kulluhum min Rasulillah multabisun gharfan min al-bahri aw rashfan min ad-diyan. Semua para nabi, kelebihan para nabi, mukjizat para nabi, hikmah-hikmah yang keluar dari mulut para nabi, ilmu para nabi, itu semuanya mereka mengambil dari Rasulullah seperti setetes hujan dari hujan dari Nabi Muhammad SAW. Para nabi ngambil dari Nabi Muhammad itu hanya setetes, sedangkan hujan itu hujan dari Nabi Muhammad. Atau satu ciduk segayung dari lautannya Rasulullah SAW. Semua nabi, semua rasul, semua wali mengambil kebaikan dari Rasulullah. Cuma segayung doang dari lautannya Rasulullah SAW. Karena anugerah Allah buat Nabi Muhammad sangat besar. Wa 'allamaka ma lam takun ta'lam wa kana fadlullahi 'alaika 'azim. Allah kasih buat Nabi itu besar. Jadi semua nabi cuma ngambil nyomot dari Nabi Muhammad, apalagi para ulama, apalagi para afradul ummah. Di Burdah juga tadi kita baca, wa kullu ayatin atar rusulul kiramu biha fa inna man tasalat min nurihi bihi. Setiap mukjizat yang nampak dari setiap rasul dan nabi itu semuanya mereka bisa keluarin mukjizat, para nabi bisa punya mukjizat yang keluar dari mereka semuanya. Fa inna man tasalat min nurihi, karena pancaran cahaya Nabi Muhammad ini mantul ke mereka sehingga keluarlah dari mereka mukjizat. Sumbernya ada Nabi Muhammad SAW. Sumbernya ada sama Rasulullah SAW. Jadi apalagi kalau kita bahas tentang Sayyidina Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Nah, terus bagaimana, apakah apa hikmah yang terbalik yang tersimpan di balik itu? Ini disebutkan di dalam kitab Fiqhus Sirah Syekh Dr. Muhammad Sa'id Ramadan Al-Buti. Salah satu kitab sirah yang fenomenal kalau antum ustaz-ustaz khususnya para akademisi kalau bisa baca itu kitab.
Kita di pondok baca itu masalah, tapi santri yang aliyah yang udah mau lulus baca kitab itu. Itu kitab sirah yang bisa dikatakan belum pernah kitab sirah disusun dengan konsep seperti itu. Bahkan bukan kitab sirah lagi itu namanya, tapi fiqhus sirah dari Syekh Al-Bukhari. Kalau sirah kan cuma melihat sejarah Nabi pada tahun sekian peristiwa ini begini. Kalau fiqhus sirah itu lebih kepada pelajaran apa di balik peristiwa ini, pelajaran apa. Tapi menyerap lebih ke menyerap apa hikmah di balik setiap episode dari sejarah Nabi Muhammad SAW. Bukan cuma sekedar rentetan sejarah Nabi SAW. Kitab yang luar biasa. Ini Syekh Al-Bukhari dapat ilham dari Allah. Kalau kita bilang bukan mungkin, memang diilhami sama Allah. Punya kejeniusan yang sangat luar biasa sampai bisa menyusun kitab. Dan kitabnya bestseller di seluruh dunia. Bestseller, bahkan sudah diterjemahkan ke bahasa Indonesia, dan kitab itu membantah syubhat-syubhat yang dituduhkan oleh orang-orang liberal, oleh musuh-musuh Islam tentang Nabi Muhammad. Indah banget. Tapi memang bahasanya akademisi, intelektual, bahasa Arab itu susah. Bahasa Arabnya bahasa Arab bukan yang simpel begitu, bahasa. Kalau kata bahasa kita pakai kebanyakan sinya begitu ya. Konspirasi, terus kulminasi begitu ya. Bahasanya bahasa modern begitu. Bahasa Arabnya bahasa Arab modern, bukan bahasa Arab klasik. Ini kitab-kitab modern. Santri juga, atau kita kalau baca kitab itu jadi wawasan bahasa Arab kita itu berkembang. Nah di situ dikatakan, kenapa Sayyidina Umar kok terang-terangan sedangkan Rasulullah ngumpet-ngumpet? Beliau mengatakan bahwa Sayyidina Umar, sosok Sayyidina Umar sama sosok Nabi Muhammad itu beda. Kalau Sayyidina Umar itu dia individu yang bukan musyarrik. Sayyidina Umar itu bukan musyarrik. Apa musyarrik? Musyarrik itu orang yang menjadi sumber syariat, orang yang menjadi sumber agama. Kalau Rasulullah itu sumber agama, gerak-geriknya dan kata-katanya jadi agama ya. Nabi gerak-geriknya jadi hukum. Nabi Muhammad kata-katanya satu huruf aja itu jadi hukum yang bakal dipakai sampai hari kiamat. Ngomong na'am aja sampai hari kiamat tuh na'amnya Rasulullah berlaku. Sehingga kata beliau, kalau Nabi Muhammad SAW seperti Sayyidina Umar terang-terangan begitu, maka seolah-olah Nabi Muhammad kagak ngajarin kita bagaimana Islam ini agama universal. Karena penganut Islam bukan pemberani semua. Penganut agama Islam ini bukan orang yang punya tawakal tinggi semua. Kalau Rasulullah SAW hijrah dengan cara seperti Sayyidina Umar, nanti kita dalam kehidupan sehari-hari nggak ada yang namanya ikhtiar. Semuanya serba tawakal, apa-apaan kacau kalau begitu. Apa-apaan nekat jadinya kita. Orang ini ada yang punya memang mentalnya besar, ada juga orang-orang yang memang harus pakai cara-cara strategi. Sedangkan Rasulullah SAW ini disorot, dinilai bahwa kita mencontoh Nabi Muhammad SAW. Kalau mau ngapa-ngapain kita contoh Nabi Muhammad SAW. Nah, Rasulullah SAW mengajarin kita bahwasanya kita ini dalam menghadapi ancaman, menghadapi ini, kita boleh berhati-hati, boleh mencari sebab-sebab, boleh berikhtiar seperti itu. Rasulullah yang paling berani masih seperti itu. Sama. Kenapa Nabi Muhammad SAW kok perang turun, terus Nabi pakai pedang ke tengah medan perang? Padahal kalau mau kan gampang Nabi. Musuh datang nih, gak usah pakai perang udah, tinggal sembur aja mati orang. Ngapain jihad capek-capek? Ya kan? Tapi Nabi itu nunjukin Nabi lelah, berdarah di perang Uhud. Kagak pakai ilmu kebal Rasulullah SAW. Ya, nggak pakai ilmu anti peluru Rasulullah SAW. Giginya patah, ya pelipisnya Rasulullah berdarah, pipinya luka, dengkulnya berdarah Rasulullah. Kenapa kok Rasulullah nggak lebih hebat kan Nabi? Tinggal sorbannya diginiin aja gunung berbentang. Nabi nggak ada begitu. Nabi mau nunjukin sama kita, sama umat, kalian ikuti cara saya dalam hal-hal tertentu.
kita perlu ikhtiar, perlu hati-hati gitu ya. Mencari sebab-sebab untuk menghindari diri dari keburukan-keburukan. Karena Nabi itu sempurna, jadi bisa dicontoh sama siapapun. Makanya ketika di Mekah kagak ada perang, kenapa? Padahal kalau mau perang bisa aja. Nungguin izin dari Allah. Allah yang nyuruh Nabi kerjakan ini, kerjakan itu. Karena ini akan jadi contoh buat umat, kerjakan ini. Dalam kondisi ini nanti umat contoh kamu seperti ini. Menghindari ini, menghindari itu. Pernah dalam satu waktu Rasulullah SAW di depan para sahabat bersabda di hadapan para sahabatnya, Inna Allah, sesungguhnya Allah Subhanahu Wa Taala mewajibkan kepada kalian semuanya yang mampu untuk menunaikan ibadah haji. Ini sering kita bahas. Terus ada satu sahabat yang bertanya, Afi kulli amin ya Rasulullah, atau afi kulli sanatin ya Rasulullah. Ya Rasulullah, itu haji wajib bagi yang mampu setiap tahun apa kagak? Di situ Nabi mengatakan, lau qultu na'am lawajabat. Kalau anak sekarang bilang iya, ini pertanyaan nanti ada bilang iya ini jadi wajib hukum sampai hari kiamat. Iyanya Nabi itu mana Allah? Paham tuh? Ya Rasulullah, tiap hari itu haji wajib tiap tahun. Nabi kagak bilang iya, kagak bilang enggak. Kata Nabi, lau qultu na'am lawajabat. Kalau sekarang Nabi bilang iya, jadi wajib tiap tahun. Itu namanya lisanul syariat, musyarrih. Orang yang jadi syariat, gerak-geriknya, kata-katanya jadi undang-undang sampai hari kiamat. Jadi Nabi itu harus hati-hati banget dalam berbuat dan dalam berkata. Semuanya Nabi lakukan berdasarkan perintah Allah, harus begini, harus begini, harus begini. Karena harus sempurna, harus sempurna. Nggak ada kegegabahan, nggak ada terlalu takut banget juga kagak. Buktinya Nabi santai waktu di dalam gua itu ketika orang-orang kafir di gua, Nabi santai, tenang, gak ada takut, gak ada urusan. Sayyidina Abu Bakar malah gelisah. Sayyidina Abu Bakar gelisah bukan dirinya, tapi gelisah sama Rasulullah SAW. Oh, kalau kita bisa nih, Allah SWT itu mau Abu Bakar gimana menurut saya kalau kita berdua, kita ini bukan cuma berdua, tapi bertiga bersama Allah SWT. Nah, mereka jadi pemahaman. Nah, jadi memang sudah dapat perintah. Satu langkah Nabi Muhammad itu sebenarnya isyarat dari Allah Subhanahu Wa Taala. Jangankan sekelas Nabi Muhammad ya, sekelas para wali-wali Allah itu, kekasih-kekasih Allah, para wali-wali Allah dapat perhatian khusus mereka. Gerak-gerik mereka itu dapat perhatian khusus, dapat isyarat gerak-gerik. Sebagai contoh, Habib Abdullah Al-Haddad Syaikhuratif ngajar itu memang dapat isyarat. Habib Abdullah kan nggak mau tampil ke tengah masyarakat, nggak mau ngumpetin diri. Sampai mimpi seperti yang cerita Abdul tuh datang Habib Abdullah Al-Haddad tampil ke masyarakat, tetap masih milih nggak mau. Saking kuatnya ini yang ada. Sampai datang Al-Baqi Muqaddam suruh tampil nggak mau. Baru setelah datang Rasulullah suruh tampil baru mau. Karena Nabi yang nyuruh, ada lain orang. Nabi sampai menolak Nabi. Baru tampil, saking kagak mau popularitas. Tapi karena Nabi yang nyuruh, sampai gini hari namanya itu. Ada. Al-Imam Syekh Zakaria Al-Ansari, salah satu ulama besar, ulama fikih. Pakai imamahnya diperhatikan sama Rasulullah. Imamahnya, beliau pakai imamah susah. Agak gede, imamahnya gede. Mimpi Rasulullah, kata Rasulullah selesai imamatan, imamahnya itu kecil dikit, kegedean. Sampai imamah kegedean diperhatikan Nabi. Urusan-urusan mereka luar biasa. Bahkan yang masih hidup sekarang, ada guru kita. Ada guru kita yang masih hidup belum lama kasih panjang umur. Habib Ahmad bin Husain Sigari. Ya, sama Habib Najib bin Syekh Abu Bakar bareng di Mekah, salah satu murid Abu Yusuf Malik yang sangat dekat. Beliau sekarang udah jarang keluar, udah nggak ketemu orang, di rumah aja. Paling sesekali kalau ada murid-muridnya, kalau ada acara-acara kita kesana orang itu mesti dimarahin. Beliau pernah cerita, ini cerita langsung orang. Beliau pernah bilang begini, kita ini
kalau punya ta'alluq, punya ikatan batin dengan para salaf, dengan para wali-wali Allah, para salafus saleh, para wali-wali Allah, mereka bakal perhatiin kita. Mereka bakal perhatiin kita. Bahkan urusan-urusan yang kecil. Dan kita yakin orang sekelas dua ini ngomong sudah berilmu. Orang kayak begini biasanya nggak mau membuka-buka. Sudah berilmu buat ngomong-ngomong kayak begitu. Kata beliau, anak dalam perkara sekecil apapun anak ikut salaf. Ini saking kuatnya ikut salaf. Ya, jadi bacaan wiridnya salaf nih. Bicara tebal kerja, bicara tebal atas, bicara Syekh Abdul Qadir Salim, baca. Gitu. Kebiasaan salaf mana ikutin? Kitab-kitab salaf beliau baca. Kebiasaan salaf beliau ikutin, beliau mengatakan. Sampai kebiasaan salaf yang paling kecil yang ikutin. Waktu itu beliau lagi cerita tentang ada satu kiai meninggal dunia di Jawa Timur. Kiai yang muhibbin sama habaib, Masya Allah. Dan sama beliau sama Habib Ahmad bin Husain sangat dekat, sangat cinta. Kiai ini punya murid banyak. Dan ketika meninggal dunia, anaknya telepon kabarin kepada Ustaz Ahmad Segar, Habib, abah meninggal. Beliau wasiat kalau meninggal minta antum yang imamin jadi sholat jenazah antum. Marhaban, anak dan apalagi hubungannya dekat muhibbin kayak imam. Beliau cerita nih, ketika anak sampai ke rumahnya itu kebetulan jenazahnya di musola, udah siap tinggal disolatin. Waktu anak masuk ke musola, di situ ada beberapa habaib, ada ulama-ulama, ada kiai di situ. Jenazah ini kepalanya di sebelah kiri kiblat. Jadi kalau ini masjid, kepalanya di situ, kakinya di sini. Ya, kira-kira kalau kita nyolatin mayit, kepalanya di sebelah kiri, kakinya di sebelah kanan, kita yang sholat, sah banget. Sah banget. Bahkan fuqaha menganjurkan seperti itu, sebagian banyak yang menganjurkan seperti itu. Tapi amalan para salaf, para habaib, kepala sebelah kanan, kaki sebelah kiri. Begitu masuk musola, betul habis sholatin. Kepalanya mana? Sebelah kiri habis. Pindahin ke sebelah kanan. Beliau mengatakan karena anak selalu pengen ikut cara salaf, ikut para leluhur kita, para habaib, para alawin, para ulia. Sebagian yang hadir di situ beberapa repot karena musolanya terlalu besar, habib ini udah tinggal sholat doang ini. Kalau misalnya nggak mau dirubah nggak apa-apa, tapi nggak mau jadi imam, yang lain kalau jadi imam. Padahal bukan hal yang wajib, tapi saking kuatnya ta'alluqnya sama salaf, kata beliau, kata anak-anaknya enggak berubah karena abah wasiat Habib Ahmad yang ada. Dirubah, dipindah itu musola. Abah si mayit itu dirubah, baru ada sholatnya. Abah kata beliau, kita tahu kita sekecil apapun kalau ikut dengan salafus saleh, para salaf akan perhatian sama kita. Urusan-urusan kita mereka perhatian. Sampai beliau mengatakan, anda tahu jangankan anak urusan ini dan itu, urusan jual mobil, aku nungguin isyarah. Mobil lain kalau mau isyarah nggak mau jual. Sampai urusan yang bukan ibadah istilahnya, para salafus saleh perhatian sama kita. Itu kalau sekelas kita doang, kalau kita perhatian dengan orang-orang soleh, para wali, mereka perhatian sama kita. Bagaimana dengan Rasulullah SAW? Dan para wali banyak dan perhatian dari Rasulullah. Rasulullah bagaimana kurang diperhatikan Allah? Baik Nabi Aminah. Jadi gerak-gerik Nabi Muhammad, sekecil apapun, itu semuanya diperhatikan sama Allah Subhanahu Wa Taala. Sekecil apapun, baik sebelum menjadi Nabi, apalagi sesudah menjadi Nabi, termasuk hijrahnya Nabi Muhammad SAW dengan cara sufya, dengan cara nyumpet, dengan cara sembunyi-sembunyi, menghindari musuh. Itu memang perintah dari Allah Subhanahu Wa Taala. Kalau Sayyidina Umar nggak pengaruh karena beliau bukan syariat, bukan sosok pembuat undang-undang yang gerak-geriknya tidak harus menjadi hujjah. Boleh ikut, boleh kagak kita artinya begitu. Tapi kalau Nabi Muhammad ini paten, baku hukum. Gerak-gerik Nabi Muhammad menjadi hukum.
Sehingga Rasulullah lebih mengajar kepada kita bahwa kalau ada apa-apa umat Islam ente boleh kok ambil ikhtiar hati-hati menghindari bahaya. Ikhtiar hati-hati, tidak harus kan ada orang yang punya tawakal tinggi, tidak semua orang seperti itu. Kalau si Umar tawakalnya sangat tinggi dan memang beliau sosok yang segenit di kalangan orang-orang kafir Quraisy. Sehingga orang-orang kafir Quraisy juga Sayyidina Umar gak berani macam-macam kan, waktu itu orang gak berani macam-macam. Nah, tapi kalau Rasulullah SAW kata Syekh Abdul beliau ini musyarih, orang yang membuat syariat, membuat undang-undang, memberikan contoh kepada umat dan menjadi kiblat perhatian kita dalam kehidupan kita, dalam kehidupan kita sehari-hari. Yang kedua, yang terakhir yang saya sampaikan, ini oleh-oleh aja buat antum ya. Jadi di Burdah itu kalau suka baca, ada satu bait Burdah di sini dikatakan, masa manidah al-Qaiman wastajartu bihi illa waniltu jiwaran minhu lam yudhur illa waniltu minhu jiwaran lam yudhur. Ini bait yang anak pribadi sangat berkesan, sangat senang sama bait itu. Sebenarnya Burdah semuanya ajib ya. Burdah itu semuanya syair-syair ajib kalau antum paham itu. Tapi ngena banget. Masa manidah al-Qaiman, kata Imam Al-Busiri mengatakan, saya setiap kali di dalam hidup saya ini mendapat masalah. Baik itu sakit sebenarnya. Ya masalah. Bang sehat, lagi sakit ini kantong saya, kan sakit macam-macam. Sehat badan, sehat kantong, sehat fisik, sehat pikiran. Sakit juga macam-macam. Sakit fisik, sakit kantong, sakit pikiran, beban, ya urusan lagi kagak sehat ini. Gitu kan? Gitu. Masa manidah al-Qaiman, setiap kali saya tertimpa penyakit dalam hidup saya, nasib saya misalnya lagi gak enak, begitulah katakan. Wastajartu bihi, kemudian saya mencari perlindungan sama Rasulullah SAW. Saya meminta di backup, minta backingan sama Nabi Muhammad SAW. Saya menghubungi Rasulullah, saya kontak sama Nabi SAW. Saya minta tolong sama Rasulullah. Illa wajadtu jiwaran minhu lam yudhur. Saya nggak pernah dikecewain sama Nabi Muhammad. Pasti saya dapat perlindungan yang kagak nyakitin, gak ngecewain. Ajib ya, antum renungin kata-kata ini. Setiap antum ada apapun masalah kita, apapun itu, sakit kita apapun itu, model gak enak apapun, kalau kontak dengan Nabi Muhammad, pelan. Jadi kata Imam Muhammad Busiri, ini pengalaman, ini pengalaman Anda kasih tahu sama antum. Apapun masalah Anda, kontak Nabi, nggak pernah kecewa, selalu selesai. Itu pelajaran buat kita. Apapun yang kita hadapi dalam hidup, ringani. Kita punya Nabi Muhammad SAW. Gimana caranya? Selain ketemu selawat Nabi, atau dia panggil Rasulullah SAW, atau nanti baca doa yang diajarkan sama Nabi Muhammad, Allahumma inni as'aluka wa tawajjahu ilaika Nabi Muhammad SAW Nabi Rahmat. Ya Allah, saya memohon kepada Engkau lewat Nabi-Mu Nabi Muhammad, Nabi penyayang, Nabi Rahmat. Ya Sayyidi ya Rasulullah, ini tawajjahu bika ilallah. Ya Rasulullah, sekarang saya berbicara kepada Engkau, memohon kepada Allah lewat Engkau, fi hajati litubah, dalam urusan saya, hajat saya, supaya Allah kabul. Ngomong kan hajat saya ya Rasulullah, ini. Allahumma syafi'na fi ya Allah, saya udah nyampein sama Nabi Muhammad. Enggak mungkin kau tolak permintaan Nabi Muhammad, dia pasti nyampein kepada Allah. Syafi'ni bi nafsi. Baca itu. Atau baca selawat, atau baca apa itu, ziarah ke makam Nabi. Pokoknya kontak Nabi Muhammad, atau baca kitab Asy-Syifa yang berhubungan sama Nabi Muhammad SAW. Ya Rabb, saya tawasul dengan Asy-Syifa dalam Rasulullah, hajat saya, urusan saya. Jadi itu salah satu yang layak buat kita jadi pegangan hidup. Masa manidah al-Qaiman wastajartu bihi illa waniltu jiwaran minhu lam yudhur. Saya nggak pernah ada masalah, ada konflik, ada penyakit, ada sesuatu yang gak nyaman dalam hidup saya. Nasib lagi kagak enak nih, dahar itu sebenarnya waktu. Kemudian saya minta perlindungan, saya ngontak sama Nabi SAW. Nggak pernah kecewa.
Dan tentunya itu semua tergantung kadar keimanan kita, mahabbah kita, ta'alluq kita sama Rasulullah SAW. Rasulullah itu nggak pernah kecewain kita. Yang penting kitanya kuatin ta'alluq kita. Termasuk baca Buddha ini salah satu cara kita ta'alluq sama Rasulullah SAW. Mudah-mudahan Allah Subhanahu Wa Taala menguatkan tali kita dengan Rasulullah SAW, memperatkan tali kita sama Rasulullah, mempertebal, memperbaiki hubungan kita sama Nabi. Mudah-mudahan kita termasuk orang-orang yang mendapatkan riayah, mendapatkan inayah, perhatian khusus dari Rasulullah SAW. Walaupun kita mungkin masih nakal, masih banyak kekurangan, kita masih banyak keteledoran dalam menjalani perintah-perintah beliau, tapi insya Allah ada hati kecil, ada suara di hati kita, yang jauh di hati kita, bahwa kita masih nggak mau putus hubungan sama Rasulullah SAW. Mudah-mudahan kita masih bisa ngontak Nabi, masih bisa Rasulullah masih bisa terima suara kita, masih bisa mendengar suara kita, insya Allah. Al-Hadiyah Khasah firman Rasulullah SAW ila hadrat Nabi SAW. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Sebelum ditutup, saya mau mengundang para jamaah sekalian dan juga mohon untuk disebarkan kembali undangannya. Insyaallah tanggal 11 September hari Senin, hari Ahad malam Senin, maghrib berjamaah kita ada haul guru kita Abu Yasir Hasan bin Ahmad Bahrun di Masjid Istiqlal Jakarta. Ya, insyaallah acaranya dimulai dengan maghrib berjamaah. Jadi kalau bisa datang sebelum maghrib, insyaallah akan hadir para guru-guru kita, para habaib dari berbagai tempat, para alumni, baik yang kondang maupun yang belum kondang. Karena alumni itu macam-macam, ada yang udah kondang juga, yang mungkin sebagian orang udah kenal dia tapi nggak tahu kalau dia alumni Dalwa, seperti Habib Novel Ali Solo, seperti Ustaz Yahya Ma'arif itu yang dikenal dengan Buya Yahya itu ya, seperti banyak lagi yang di mana-mana dakwah itu alumni Dalwa semua. Nah ini haul guru mereka, haul guru kita Abu Yasir Hasan Bahrun yang sudah mencetak mungkin ribuan para dai, para ceramah dari dalam dan luar negeri. Insyaallah kita akan hadiri dan kita mohon kehadiran semuanya hari Senin 11 September salat maghrib berjamaah, termasuk insyaallah anak-anak beliau, cucu-cucu beliau, bahkan sampai insyaallah kebabah istri beliau akan hadir di Istiqlal insyaallah. Tapi ini masih baru rencana. Kebabah Khadijah ini 3 hari sekali khatam Quran, tapi gini 3 hari sekali khatam Quran, dan termasuk orang yang dapat perhatian khusus dari alam barzah seperti para wali yang bilang waktu ziarah ke Hadramut, waktu ziarah ke Aden, itu ada orang yang jamin semuanya segala macam. Ditanya sama Habib juga, untuk ini siapa? Anda mimpi Sahibul Magam ya Abu Bakar Al-Idrus Al-Adli, dan dia menyuruh anak hormatin tamu anak dari Indonesia ke Baba, istrinya Habib Hasan Bahrun. Orang yang tidak kenal, insyaallah soal wali ya insyaallah. Kalau yang udah tak keluar rumah dari ini dari 3 sampai 8 begini kayak udah nggak bisa cerita itu. Insyaallah beliau hadir, kita kirangin ambil hati ya insyaallah. Juga guru-guru yang lain para habaib insyaallah hadir di sana. Antum ajak yang lainnya, mungkin juga ada untuk umum laki-laki dan perempuan. Nanti perempuan tempatnya khusus terpisah daripada laki-laki insyaallah. Maghrib berjamaah nyanyi mungkin, dan juga buat para jamaah kalau ada yang mau ikut nyumbang nanti bisa nggak usah sama buat acara itu, karena itu acaranya anggarannya lumayan besar ya. Tapi insyaallah jangan nggak ada antum nyumbang atau melalui nyumbang itu acara tetap jalan. Kalau nyumbang itu dapat berkahnya, kalau nggak nyumbang dapat juga, cuma nggak sebanyak yang nyumbang. Nanti makanannya akan dimakan oleh orang-orang soleh, begitu ya, pahalanya lebih insyaallah. Kita nyediain kupon, satu kupon itu cuma 50.000. Tahu masih ada apa enggak? Masih ada ya. Nanti boleh di sosoman dan boleh dicicil 50.000 5 bulan misalnya, sebulan 10.000 kali gitu, boleh mencicil perawatan ya. Insyaallah ya. Allah, dan pada waktunya kita bisa hadir ya.
serta kebaikan kita daripada Bapak Nafas. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أفضل ما قلت أنا والنبيون من قبلي لا إله إلا الله 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 محمد رسول الله محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم صلى الله عليه وسلم الحد عليها نحيا وعليها نموت وعليها نموت إن شاء الله تعالى من العابدين برحمتك يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين ربنا تقبل منا ربنا تقبل منا ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم دعواهم فيها سبحانك اللهم وتحييهم فيها سلام وآخر الدعوات الحمد لله رب العالمين قبول يا